Pada masa awal ini, kami hanya memiliki beberapa kisah singkat tentang apa yang Nabi SAW akan lakukan dan bahwa dia akan berkhotbah kepada teman-teman dekat dan keluarganya. Dan kami sudah menyebutkan bahwa orang yang pertama mu'alaf sebenarnya orang yang pertama yang dipertobatkan adalah istrinya Khadijah, dan orang mu'alaf kedua akan menjadi Ibnu Naufal Barakah. Orang ketiga yang berbeda, apakah itu Ali atau itu Abu Bakar atau itu Zaid bin Haratah, mereka bertiga. Dan salah satu cara termudah untuk mengatasi ini, kata mereka, anak pertama yang masuk agama Islam adalah Ali, dan budak pertama yang dinobatkan adalah Zaid, dan orang dewasa pertama yang ditobatkan adalah Abu Bakar. Tentu saja adapun Ali tidak ada pertanyaan bahwa dia adalah orang yang paling awal dari orang yang masuk Islam. Mengapa? Karena dia akan dibesarkan oleh Khadijah dan Nabi Muhammad SAW, dan ketika mereka masuk Islam, jelas Ali juga akan masuk Islam. Kelompok orang yang masuk Islam berikutnya, 4 orang yang masuk Islam berikutnya, semuanya ada di tangan Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair ibn Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Rekan berikutnya yang masuk Islam adalah Abdullah bin Ibn Mas'ud. Kelompok pengikut berikutnya banyak sekali golongan budak. Yang paling terkenal di antara mereka tentu saja Bilal bin Abi Rabah dan Khabab ibn al-Arad dan Yathir dan Sumayyah istrinya, dan anak mereka Ammar, dan banyak cerita lainnya. Jadi semua ini masuk Islam. Mereka mulai masuk Islam setelah elit mulia laki-laki Quraisy ini dan Ibnu Mas'ud telah masuk Islam. 3 tahun pertama berdakwah, Nabi SAW tidak berkhutbah kepada khalayak ramai. Dakwah bersifat pribadi, dan oleh karena itu dalam 3 tahun ini dakwah sang Nabi SAW tidak menghadapi tentangan publik apapun. Kaum muslim diajarkan agama mereka tanpa penganiayaan. Tampaknya tidak ada narasi yang autentik, tetapi tampaknya pada tahap awal ini salat dan wudu telah disahkan. Jibril turun dan dia mengajar Nabi SAW bagaimana melakukan wudhu, dan dia mengajari cara berdoa, dan pada tahap ini doa adalah sukarela, bukan kewajiban. Dan itu dibuat wajib di saat peristiwa Isra al-Mi'raj, dan itu sebabnya ketika Allah mengatakan kepadanya untuk berdoa, dia tidak perlu diajar cara berdoa karena dia sudah tahu cara berdoa. Juga pada tahap awal ini doa hanya 2 rakaat, dan ini yang Aisyah katakan dalam hadis pada Sahih Bukhari. Khutbah terbuka ini berlangsung 3 tahun setelah Iqra. Aku tertidur dan Allah mengungkapkan sejumlah ayat untuk memerintahkan berkhutbah di depan umum. Jadi Nabi SAW pertama kali mengundang suku dekatnya, dan itu adalah putra Hashim dan Abdul Manaf, dan itu tentu saja paman dan bibi dekatnya, dan dia mengundang mereka. Dikatakan ke rumahnya sendiri, dan dia mengatakan kepada Al ibnu Abi Talib yang pada waktu itu masih kecil, dia mengatakan kepadanya untuk mempersiapkan sedikit makanan dan kaldu, sup sedikit makanan. Dan mereka tidak memiliki sebanyak itu, mereka hanya memiliki 1 kaki domba. Tapi dia mengundang lebih dari 40 orang dewasa. Lebih dari 40 orang dewasa datang, dan Nabi SAW adalah yang pertama makan, dan dia memberkatinya. Dan wartawan atau narator mengatakan bahwa meskipun makanan berada di 1 piring, semua 40 dari mereka makan sampai kenyang, seolah-olah mereka makan seluruh piring sendiri. Ini adalah salah satu keajaiban pertama yang terjadi, dan mereka minum dari sup ini yang berada dalam 1 cangkir, seolah-olah ini adalah cangkir hanya milik mereka, dan mereka semua minum dari itu untuk kebutuhan mereka. Dan Abu Lahab merasa bahwa sesuatu akan terjadi, sehingga Abu Lahab takut bahwa Nabi SAW akan mengumumkan apa yang sekarang bersifat pribadi. Jadi sebelum mereka selesai makan, dia berdiri dan memberi alasan, dan dia berkata dia harus kembali. Dan tentu saja Abu Lahab adalah salah satu senior, dia adalah salah satu tertua, dan dia adalah seorang paman langsung. Jadi ketika dia pergi, ini jenis menghancurkan aura yang diciptakan bahwa sesuatu akan terjadi sekarang. Dan ketika dia memberikan alasan, beberapa orang lain memberikan alasan, dan mereka pergi. Nabi SAW memahami bahwa ini adalah taktik Abu Lahab. Beberapa hari kemudian dia melakukan hal yang sama. Dia menyuruh Ali untuk membuat makanan lain, dia memasaknya, dan dia mengundang mereka lagi. Kali ini sebelum mereka bisa selesai, dia berdiri
dan dia mulai berkhutbah dan dia mulai dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia berkata, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai anggota suku yang lain, saya tidak tahu ada bangsa Arab sebelum saya yang datang kepada rakyatnya dengan pesan yang lebih baik daripada apa yang saya datang kepada anda dengannya. Saya datang ke kamu dengan sesuatu yang akan memberikan kamu agamamu dan duniamu, dunia ini dan akhirat. Saya datang kepada anda sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika anda meninggalkan pemujaan berhala anda dan anda berpaling kepadanya, kemudian Allah akan memberikan semua yang baik dari dunia ini dan memberikan surga suatu saat nanti. Dan dia terus berkhotbah dan berkhotbah. Abu Lahab menjadi kesal dengan hal ini. Dia berkata kepada orang-orang di sekitar Nabi SAW bahwa ini tampaknya merupakan pesan yang tidak layak. Kita memiliki jalan kita dan cara para leluhur kita, dan yang melakukan ini anak muda berpikir dia akan datang dan menentang cara nenek moyang kita, dan dia adalah satu-satunya yang kasar. Sisa hidup paman dan bibinya menganggap tidak secara serius pesannya. Dikatakan dalam salah satu sumber buku, Ali berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, aku akan membantumu seakan dia pergi ke publik ke seluruh kota Mekah. Laporan ini dilaporkan dalam Bukhari bahwa Nabi SAW mendaki Gunung Safa dan dia mulai memanggil orang-orang dan mereka menunggu semua orang untuk berkumpul. Dan kemudian Nabi SAW memberikan pidato terkenal bahwa kita semua tahu bagaimana kau percaya padaku, dan mereka bilang kami tak tahu apa-apa selain kabar baik darimu. Kau adalah putra kami dan putra saudara kami, kau adalah keponakan kami dan putra kami. Kami tahu itu. Pernahkah kau mendengar kebohongan dariku? Kami belum mendengar kabar apapun, kaulah al-amin. Dan kemudian dia berkata, jika saya harus memberitahu anda bahwa ada serangan tentara menjebakkan lagi, dia berdiri di satu sisi Mekah dan dia melihat apa yang tidak bisa mereka lihat, akankah anda percaya padaku? Apa aku bisa dipercaya bahwa jika saya memberitahu anda bahwa saya melihat tentara sekarang, akan anda mengambil tindakan dan menjadi panik dan pergi dan mempersiapkan diri, dan mereka mengatakan ajal. Ya, ma jarabna alaikum al-kadzib, kami tidak pernah mendengar anda pernah mengatakan kebohongan. Dan inilah saat Nabi SAW berkata, maka ketahuilah bahwa saya seorang pemberi peringatan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitakan datangnya hukuman berat pada hari penghakiman, kecuali anda berpaling padanya dan meninggalkan penyembahan berhala anda. Selamatkan dirimu dari api neraka, aku tidak akan bisa membantumu, wahai Bani Murad ibn Ka'ab. Selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani Ibnu Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib. Dan dia mulai dengan suku terjauh yang berhubungan dengannya, dan dia bekerja dengan cara internal, dan kemudian dia mulai menyebutnya nama samaran, dan kemudian dia menyebutkan dengan orang yang paling disayangi dan paling dicintai untuknya. Dan dia berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu di hari kiamat, kecuali dari dunia ini aku akan memberikan semua yang kumiliki. Ini adalah ketika insiden terkenal terjadi, di mana Abu Lahab berdiri dan dia mengambil pasir dan dia melemparkannya ke arah Nabi SAW, dan dia berkata, wal'aizu billah taballaka ya Muhammad alihadha da'utana, yang mungkin anda dikutuk, apakah ini mengapa anda memanggil kami ke sini? Dan ketika itu sajalah Allah mengatakan dalam Quran, tabat syada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab imratuhu malatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab adalah satu-satunya orang pertama yang menentang pesan itu secara terang-terangan dan mengejek pesan itu secara terang-terangan. Sejak saat itu dan seterusnya Nabi SAW berkhutbah di mana-mana, di tempat umum, di depan Ka'bah ketika para penziarah datang. Ketika para pengunjung datang ke Makkah di pasar-pasar Mina, ini terjadi ketika dakwah Nabi diungkap secara terang-terangan, dan tentu saja ini adalah ketika perlawanan dimulai juga secara terang-terangan. Jadi ketika Nabi SAW mulai berkhutbah, hal pertama yang mereka lakukan, mereka memohon kepada Abu Talib, dan mereka pergi kepadanya dengan lembut, dan mereka berkata, wahai Abu Talib, ini adalah keponakan anda mengutuk berhala kami, mengabarkan pesan yang berbeda dari nenek moyang kita. Kau pasti tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dan Abu Talib, kita tidak tahu persis apa yang dikatakan. Laporan mengatakan bahwa dia mengatakan kepada mereka qaulan layyinan. Mereka mencoba untuk menjawab dia, mereka mencoba untuk membujuk dia, mereka mengatakan padanya, kita tidak bisa menerima ini lagi, keponakan anda menghina nenek moyang kita. Nabi SAW tidak mengutuk nenek moyang mereka, itu dan nenek moyangnya sendiri kan, tapi apa yang dia katakan tauhid.
Nabi SAW tidak pernah mengutuk berhala mereka. Allah berkata dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan mengutuk berhala mereka, dan mereka berkata, kita tidak bisa menanggung ini lagi. Anda baik menghentikan berkorban diri sendiri, atau Anda menyerahkan dia kepada kami dan kami melakukan seperti kita memohon. Tidak pernah Abu Talib dihadapkan dengan permusuhan dari Bani Hashim sendiri, dan dia memanggil keponakannya Nabi SAW, dan dia berkata kepadanya, hai keponakanku, rakyatku telah datang kepadaku dan mereka telah berkata seperti itu, jadi kasihanilah kami dan kasihanilah aku. Pemerasan emosional di sini, dan jangan tempatkan aku dalam situasi yang tidak bisa kutanggung. Abu Talib mengasihi Nabi SAW lebih daripada dia mengasihi anak-anaknya sendiri, dan Nabi SAW juga memiliki jenis kasih yang sama yang akan dia miliki bagi ayahnya sendiri, dan ini adalah paman kandungnya. Dan disinilah kita Nabi SAW dirinya sendiri menjadi kewalahan dengan emosi, dan dia mengatakan pernyataan terkenal itu, bahwa wahai pamanku, dengan nama Allah, jika mereka memberi saya matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, dengan nama Allah aku tidak bisa menyerahkan pesan ini sampai aku berhasil dalam apa yang aku lakukan, atau aku mati di jalan berkhutbah apa yang saya khutbahkan. Dan dalam versi yang lain mungkin lebih asli dari yang satu ini, katanya kepada pamannya, apakah kau melihat matahari dari pamanku? Dan pamannya berkata, ya. Jadi dia berkata, demi Allah, saya tidak memiliki lebih banyak kekuatan untuk berhenti berkhutbah daripada yang Anda lakukan untuk menyinari tongkat Anda dari matahari ini. Ia memiliki tongkat di tangannya, ya kan? Untuk menyinari tongkat Anda dengan matahari ini, Anda tidak bisa melakukan itu. Sama, saya tidak bisa melakukan itu juga. Dan ketika Abu Talib melihat kegigihan ini, dia melihat di mata Nabi SAW hasrat itu, ketulusan itu. Katanya kepadanya, melakukan apa yang akan Anda lakukan keponakanku, karena Allah, aku tidak akan pernah datang kepada Anda lagi untuk menghentikan apa yang Anda lakukan. Dan dia menepati janjinya. Bahkan ini tidak memuaskan kaum Quraisy. Ketika mereka mendengar ini bahwa ia mencoba dan ia gagal, mereka kemudian datang kepadanya lagi, delegasi lengkap dari kaum Quraisy, dan bukan hanya dari Bani Hashim. Mereka datang kepadanya dan mereka berkata kepadanya, oke, lihat, kami mendengar Anda mencoba, kita mengerti dia keponakan Anda, kita memiliki proporsi untuk membuat, kami telah memiliki yang paling mulia dari semua orang Mekah, pemuda yang paling mulia, dan ini adalah putra Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Umara ibn Walid, dan satu anak kami akan menyerahkan Al-Umarah untuk Anda. Oke, dia akan menjadi anak Anda, dan sebagai imbalannya Anda menyerahkan anak Anda atau keponakan Anda kepada kami, dan kami melakukan seperti yang kami mohon. Mendengar itu, Abu Talib menjadi sangat marah, dan dia berkata, betapa murah dirinya atau betapa bodohnya transaksimu. Kau ingin aku mengurus salah satu transaksimu sehingga aku membuatnya gemuk dengan makananku, sementara kau mengambil anakku dan kau membunuhnya. Jadi Mut'im ibnu Abdi berdiri dan dia berkata pada Abu Talib, katanya, wahai Abu Talib, saya berpikir bahwa Anda orang-orang telah melakukan sebanyak yang mereka bisa secara manusiawi. Anda perlu menerima salah satu penawaran ini sekarang, dan ini bisa dikatakan Abu Talib melawan seluruh rakyat Mekah. Dan Abu Talib mengambil keberanian demi Allah luar biasa. Dia berkata kepada Mut'im langsung, wahai Mut'im, ini adalah rencana yang telah Anda buat untuk berdiri saat ini, dan untuk publik mengambil sisi Anda memiliki rencana ini dari sebelumnya. Dan kemudian dia berkata, dan dia mengancam mereka, lakukan sukamu, aku tidak akan beranjak dari posisiku, dan Allah SWT menghendaki kaum Quraisy mundur.